Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita lihat kembali di kitab Al-Ma'ruf, masih melanjutkan di bab terakhir. Al-ihdati wal ihdati. Terakhir telah saya bacakan hadis yang ke-977 dalam kitab saya yang sama. Sekarang hadis yang ke-978. Wan Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi sabaya, pada urusan tawanan, autos, la tutau, janganlah dikumpuli hamilun, tawanan yang hamil, hatta sehingga taboa, telah melahirkan, wala ghairu dzatil hamlin, dan tidaklah yang selain mempunyai hamil, artinya tidak hamil, wala artinya wala, dan janganlah dikumpuli juga tawanan perempuan yang tidak hamil, hatta sehingga tahidho, datang satu haid, tahidho, datang haid, haidotan, satu haid. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan hadis ini Abu Dawud, wa shahahahu al-Hakimu, telah mensahihkan hadis ini Al-Hakim, walahu, dan baginya itu ada syahidun, ada syahid penguat. Hadis ini ada penguat, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, fit Darul Qutni, pada Darul Qutni. Autos itu nama, ya, nama satu lembah. Juga pernah dibuat peperangan, maka peperangan itu dinamakan apa namanya itu, ya di tempat itu, di perang Uhud, karena tempatnya di Uhud, ya. Kondak karena penggalitan pare. Nah, ini di autos ini adalah tawanan autos sama satu lembah daerah di Hawazin, di daerahnya Hunain sana, dekat negeri Hunain sana. Dan muslimin juga pernah perang di perang Hunain, ya. Hunain. Ini tawanan-tawanan di autos ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dapat tawanan, maka tawanan perang ini kan nanti dibagi oleh Rasulullah, kemudian jadi budak. Nah,
budak itu boleh dikumpuli oleh tuannya. Nah, oleh tuannya. Ketika mendapatkan satu tawanan, dapat bagian daripada budak ini, tawanan perang di perang Autos ini, jangan buru-buru dia itu mengumpuli setelah dapat bagian itu kalau dia hamil. Biar dia melahirkan dulu, gitu ya. Seperti juga di hadis-hadis yang sebelumnya ada larangan an yasqiya ma'ahu zar'a ghairi. Jadi janganlah kamu menyiramkan air itu di tanaman orang lain. Jadi tanaman orang lain jangan kamu sirami, benihnya orang lain jangan kamu campuri dengan benihmu, biar jelas si anaknya ini nanti akan binnya kemana kan gitu. Lah yang tidak hamil harus tunggu dulu satu haitan, dia haid, berarti rahimnya tidak ada tanda-tanda hamil, ya haid. Nah, setelah haid kemudian suci baru boleh dikumpuli kalau itu budak. Dan banyak juga ya budak-budak yang didapatkan dari peperangan ya. Ini salah satu kebaikan muslimin ya, untuk memperjelas daripada hubungan nasab mereka, maka Rasulullah SAW memberikan satu larangan bagi seseorang yang mendapatkan bagian tawanan perang atau budak tadi, ketika hamil jangan kamu buru-buru, biar jelas dulu. Melahirkan pun ya harus dengan menunggu masa iddahnya, ya, masa iddah dia. Masa penungguan yang saya maksudkan bukan iddahnya, penungguan itu ya penungguan selesai nifasnya, bukan iddah ya, karena penungguan suci dari nifas dia, dari nifas dia. Begitu juga haid juga begitu, bukan iddah ditinggal mati atau diceraikan, bukan seperti itu. Penungguan dalam masa-masa untuk menunggu kesucian bagi si perempuan tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, al waladu lil firashi, anak itu milik lemek, yang punya lemek. Walil ahiri, dan mahir, tukang zina atau pelacur kita itu al hajaru, batu, maksudnya di tojang. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadisi, dari hadisnya, wa min hadisi Aisyah, dan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, fi kisotin, pada satu kisah. Wa an Ibni Mas'udin, dan dari Ibni Mas'ud, indan Nasa'i, di hadapan Nasa'i. Wa an Utsman, dan dari Utsman, inda Abi Dawud, di sisi Abu Dawud atau di hadapan Abu Dawud. Jadi kalau di satu kisah itu perebutan anak yang si perempuan ini lahir di luar nikah. Terus ditentukan bahwasanya anak itu milik yang virosnya. Viros itu kan lemek, lemeknya, artinya yang punya itu kan yang melahirkannya, dimaksudnya itu yang melahirkannya, jadi ibu. Jadi nanti jalurnya ke ibu, bukan ke bapaknya, karena di luar nikah dan tidak ada warisan dari bapaknya. Ini di luar pernikahan dia. Jadi seperti itu. Dan bagi orang yang berzina, nah,
ya dirajam batu, dilempar batu sampai mati. Kok tidak dipenggal, kok tidak digantung? Tidak, memang rojam itu dilempar batu sampai mati. Dan itu sudah sebelumnya, itu sebelum wahyu turun tentang rojam ini berbeda. Jadi dulu kalau ada seorang yang berzina itu dimasukkan ke kamar, itu di surat An-Nur itu ya, kemudian dikunci, ditunggu sampai kematiannya. Ya, nah, nampaknya ada wahyu yang turun kemudian untuk menghapus daripada hukum itu, meskipun ayatnya masih ada, tapi secara hukum sudah termansuk, ya, untuk dimasukkan ke kamar kemudian dikunci sampai mati, yang berjalan sampai hari kiamat, yaitu di rojam. Ini bagi pelacur, dan rojamnya bukan orang-orang sembarangan, dari kepemerintahan yang menganut daripada hukum atau syariat Islam yang ada ini. Nah, kalau sekarang ya tidak ada yang melakukan itu. Masalahnya undang-undang yang dipakai juga bukan undang-undang tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, bukan, seperti itu. Nah, inilah hadis yang terakhir dalam bab ini ya. Jadi beberapa hadis ya yang telah kita pelajari bersama-sama ini berhubungan dengan adanya tentang iddah, masa penungguan bagi seorang perempuan yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, atau masa-masa berduka cita, ihdadi, masa-masa berkabung bagi seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka boleh yaitu berkabung dengan jarak waktu sampai 4 bulan 10 hari. Sementara kalau itu bukan suami, maka hanya terbatas 3 hari saja. Setelah itu biasa. Kemudian orang-orang yang berkabung ini, istri yang masa berkabung itu apa yang dia lakukan? Beberapa hadis sudah kita pelajari bersama bahwasanya tidak mempersolek diri yang mengundang bagi seseorang untuk tertarik kepadanya sehingga dia ada keinginan atau justru mempercepat untuk melamar dirinya, padahal masih masa menunggu, ya, masa-masa menunggu. Waktu untuk masa penungguan belum habis, belum boleh menikah. Dan bahkan bolehnya pakai minyak wangi itu kan cuma minyak wangi yang dibakar, dupa dibakar. Hari apa itu ya? Saya punya dupa wangi. Karena untuk biar ruangan baik, saya bakar juga. Saya punya, dikasih areng, kemudian ditaburkan, udah. Ini nanti akan menyebar. Dan biasanya kalau di kalangan saudara kita yang itu ada orang meninggal dibakarkan itu dupa. Tapi dipahami oleh orang-orang Jawa ini dupa berbeda dengan itu. Ada hubungannya dengan jumpa jampi itu. Kemenyannya juga berbeda. Dan bukan seperti itu. Inilah hadis-hadis yang nanti bisa dipelajari kembali, diulang-ulang kembali yang kita pernah belajar ini, ya. Kita masuk ke bab yang baru, bab ar-rodho, penyusuan. Sampai segitunya dalam muslim itu penyusuan pun juga diatur, bahkan di di surat surat apa itu ya, sampai batas waktu haulaini kamilaini, sampai 2 tahun yang sempurna. Ini liman arodaan yutimar rodoa, bagi seseorang yang menginginkan
kesempurnaan dalam menyusui. Artinya tidak segitu juga tidak mengapa. Karena ada juga itu ya harus disape. Kalau nggak disape nanti anak-anak itu sampai gede ya masih nyusu, gitu ya, masih nyusu. Jangan dibiasakan anak itu dikasih kempong. Anak kempong itu adalah mendustai. Dia ngece terus tapi tidak ada apa-apanya. Pendustaan. Ngece itu kempongan. Bukan dot, kempongan. Namanya juga dikempongi lah, dibohongi anak. Asal anak dia. Ini pembelajaran yang tidak baik. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang pertama dari bab ini atau 980, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu, tidaklah menjadi haram, al-masatu wal masotani, satu apa? Hitan itu apa? Hisapan atau dua hisapan. Kesedutan ya sama itu. Kesedutan nanti dikira plastik itu ya. Hisapan itu. Akhrajahu Muslimun, berdasarkan hadis ini Imam Muslim. Jadi kalau satu sedotan, satu hisapan atau dua hisapan ini tidak menjadikan mahram dia, tidak menjadi saudara sepesusuan. Karena yang namanya menyusui itu adalah anak yang lapar kemudian sampai dia kenyang. Itu satu suapan atau citan atau dua citan. Nah, bagaimana kalau tidak keluar? Nah, keluar adalah orang menyusui yang keluar. Dan maaf ya bapak sekalian ya, yang namanya penyusuan itu kalau orang Arab ini begitu melahirkan itu disusukan orang lain dan bayar. Maka bapak-bapak ini bagi yang ibunya menyusui ini, ya ini bu tak kei vitamin sing akeh bayarane lho. Campur sak-sake. Karena kalau menyusukan orang lain dibayar. Disusukan orang lain. Maka bisa jadi dulu itu menyusui anak ini juga sebagai pekerjaan buat ibu-ibu. Seperti Ummu Aiman menyusui Rasulullah itu. Itu ketika menyusui bayi namanya Muhammad itu ada keajaiban. Jadi biasanya menyusui bayi 1, 2 itu sudah agak susah tuh, 2 atau 3 bayi itu ya. Itu beberapa bayi itu masih lancar. Jadi menghasilkan banyak duit. Pilih macam itu. Musyawarah susukan. Si sana itu disusuk ke sapi ya, disusuk ke sapi. Ning mboten dibutuhkan kandang. Sapi begitu. Nah, yang paling baik itu ya susu ibu. Syukur-syukur Bapak sekalian, kalau istrinya melahirkan dibawalah kepada orang yang dianggap dia itu adalah orang soleh. Minta doanya. Kalau perlu minta di tahnik. Tahnik itu di mamah nih kurma itu sampai lembut kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Ampun cerita kali bidan yang mungkin betul itu. Nggak pernah bilang itu betul itu. Nggak boleh dimasuki apa-apa kecuali ASI. Nyatanya berapa-apa. Ini nggih sikatan riyen. Kami turun punya kurma dijulake bayi. Lokean. Tahnik. Rasulullah biasa mentahnik seperti itu.
paling tidak dibawakan kepada orang-orang yang soleh itu minta doanya, didoakan supaya menjadi orang-orang yang soleh. Lah kan orang tuanya bisa juga orang tuanya wajib mendoakan. Jadi kalau anak-anak ini menjadi anak yang tidak soleh, menjadi anak yang tidak baik, itu bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab ustadz, bukan tanggung jawab kiai atau yang lain. Sekolahan apalagi tidak, tanggung jawabnya orang tua. Makanya kalau orang tua ya semaksimal mungkin ikhtiar bagaimana anaknya itu menjadi anak yang baik. Jadinya seperti apa? Ya Allah, masya Allah Ta'ala, kita kan cuma minta saja, minta kepada Allah Ta'ala sana, ya, dengan sungguh-sungguh semuanya ini. Karena contoh-contoh kan sudah ada ya. Contoh sudah ada nabi anaknya kafir, ada nabi istrinya kafir, gitu ya. Ada nabi bapaknya kafir. Ibrahim itu bapaknya tukang bikin patung kan ya. Saya juga ada begitu. Bahkan ya, Nabi Nuh anaknya istrinya juga kafir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pamannya juga mati dalam keadaan kekafiran. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, apalagi kita. Jadi kembali ke sini, satu sedotan atau dua sedotan, satu hisapan atau dua hisapan itu tidak termasuk dalam pengharuman atau menjadi mahram, apalagi sudah besar. Besar sudah jadi mahram. Nah, tidak minum, tidak ada asinya, tidak bisa. Dan hati-hati Bapak, jangan sampai ada suami menjadi saudara pesusuan istri, jangan terjadi. Kalau senenge lah itu jangan jadi. Nek metu tenan wah silongko. Jangan. Liyane mawon. Ngedot liyane mawon. Lah rasa ngempet yo nggodot dhewe wae. Jote Pak ya. Nah, ngempet kok gimana ini? Hati-hati. Lah dulu kan termasuk biyen kula itu tempat saya itu dulu masa kecilan saya itu ya ditinggal tanam padi, tinggal nandur jagung, dititip kita nggone. Sing dia anak cilik mergo nangis ya sudah. Ya wis dimimiki sampai glegek ya, sampai gumuh-gumuh ya. Nah, terus ada urusan itu baru bilang, "Oh, dhisik." Kan pernah kan terjadian sudah punya anak ya. Loh, di zaman Rasulullah, loh, iki bojomu tau tak itu? Iya, loh, lah iki. Biyen iki harus sing bapake kita pesusui loh. Akhirnya kan bingung, lapor kepada Rasulullah. Setelah lapor Rasulullah, wah, lan jenengan ngendika ngoten kok nggih pun terjadi seperti itu. Kamu melapor kepada seperti itu ya sudah. Kan berat tulisannya. Ya. Atau di hal-hal yang lain sekalian. Temen ada orang ngambil mengadopsi anak dari kakaknya, diambil perempuan. Itu artinya dengan suami apa buliknya tadi kan bukan mahram. Kan repot dianggap jadi anak angkatnya ini dudu mahram lah. Wah, berat dan itu. Wah, pripun ya. Jadi ngoten iki lah ya seperti itu. Dan berhijab karena ya dong itu orang lain. Wa anha radhiyallahu anha, dan darinya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzurna, perhatikan wahai perempuan, man orang yang ikhwanukunna, man siapa ya? Man siapa? Ikhwanukunna, saudara kalian, yang dimaksud saudara sepesusuan kalian.
Fa innama maka sungguhnya tiada lain ar-radha'ah penyusuan itu minal majaati dari sebab majaah, sebab lapar. Jadi penyusuan itu mergo bayi itu lapar, kemudian obatnya lapar, diminumi karena bayi belum makan makanan selain ASI, baru minum itu harus diperhatikan. Muttafaqun alaihi. Maksudnya hadis ini penguat dari hadis yang sebelumnya. Bukan masotu wal masotani, bukan satu hisapan atau dua hisapan. Perhatikan. Ini kisahnya kan Aisyah itu kan istilahnya singgol-singgolan dengan seorang laki-laki. Rasulullah kan isi cemburu sapa iki. Lho iki saudara sepusuan saya. Kayak Rasulullah dengan Ummu Aiman itu ya, Ummu Haram. Itu kan orang lain karena saudara sepusuan, kalau dia datang tuh biasa. Intinya singgolan itu biasa karena memang menjadi mahram. Bisa memahromi kemana-mana, guncingan sepeda motor bisa, ya bisa. Kalau memang bukan anaknya tapi saudara sepesusuan. Nah, harus diperhatikan betul siapa saudara sepesusuan kalian itu wahai perempuan. Maka sesungguhnya tiada lain ar-radha'atu minal majaati, yang namanya penyusuan itu adalah dari sebab lapar. Luwe ingin mimi kemudian dimimiki. Harus diperhatikan betul itu, tidak gampang-gampang saudara sepusuan saya. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan seperti itu. (982) wa anha, dan darinya dari Aisyah insyaallah. Qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha, ja'at datang Sahlatu bintu Suhailin. Sahlah bintu Suhail. Fakolat maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Saliman, sesungguhnya Salim ini nama orang, Maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abi Hudzaifah, budak kemudian dimerdekakan. Itu ma'ana bersama kami, fi baitina, pada rumah kami, satu rumah dengan kami. Dulu budak terus dimerdekakan oleh Hudzaifah, suami saya. Waktu dan sungguh balau, telah sampai, artinya telah dewasa. Ma ya beluru, apa yang telah sampai, ar-rijalu, seorang laki-laki, telah balik, telah apa yang telah, sebagaimana apa yang telah balik seorang laki-laki. Artinya yo seneng perempuan, udah balik kok. Dan itu. Qala bersabda Nabi, arti susuilah dia, tahrumi, akan menjadi mahram padamu, alaihi, atasnya, atas si Salim tadi. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Muslim. Wah, ini Salim udah balik ini. Ini ceritanya, si Salim itu kan punya budak ya, Salim. Hudzaifah itu kan punya budak, Abi Hudzaifah, bapaknya Hudzaifah. Kemudian dimerdekakan, maka menjadi bekas budak, maka disebutannya adalah maula, bekas budak. Nah, karena ini bekas budak masih tinggal serumah dengan kami. Nah, terus si istrinya Abi Hudzaifah ya bingung, nah ini sudah
Gimana ini lah, bersama kami ini sudah balik masalahnya ini. Dan akhirnya lapor kepada Rasulullah. Bu, si balik niku, si pun balik niku Salim niku bekas budak niku nyusui mawon. Walah, bocah gede nih loh benar, dan nyusui. Biar menjadi mahram. Tapi ini bapak sekalian, saya telah membaca dalam keterangan ini khusus nih. Kita tidak bisa mengadopsi anak sudah dewasa terus susono nunggu jadi mahram. Tidak bisa. Ini kekhususan. Kita akan dikembalikan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Apa hadis sebelumnya itu? Minal majaati, dari sebab lapar. Dan namanya menyusui ya harus keluar ASI. Ini tidak. Ini kok bisa? Loh, ini khusus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui seluk-beluk keluarga itu. Nek ditinggal iku ya gor tenan keluarga itu. Tidak ada yang melintasi bahasa itu. Kalau enggak ya bagaimana? Supaya bisa menjadi mahram. Dan ini khusus, tidak pada yang lain. Dan Rasul pun hal seperti itu juga tidak menganjurkan kepada sahabat lain. Dan sahabat lain pun juga tidak minta seperti itu. Karena ini kekhususan. Nah, sekarang kan gimana? Sudah tidak bisa jadi makanan yang bisa mengenyangkan lagi. Kan sekedar cek mungkin ini saja. Wis lah kerile wis lah mungkin gitu ya. Nah pun katanya itu ibu-ibu katanya ini, kalau sudah masanya tidak menyusui itu kan risih ya. Risih. Apalagi wis untune komplit begitu ya. Pak wah. Masya Allah. Makanya bapak-bapak wis komplit ampun. Pengen dibetodot mawon bapak. Oh. Ampun jadi saudara pesusuan dengan istri, tak repot mungkin urusannya. Ya kembali sini, jadi ini kekhususan saja, tidak sampai menjadi ya. Makanya kalau sekarang agak jarang menyusukan kepada orang lain. Tapi ini kalau orang-orang Arab zaman dahulu itu memang menjadikan satu kebiasaan bagi ibu-ibu yang melahirkan itu disusukan oleh orang lain, oleh ibu lain dengan jalan membayar. Artinya orang menyusui itu ya kenapa dibayar? Karena memang berat. Sebentar lapar. Katanya gitu. Menyusui kan kadang-kadang jadi alasan. Oh bolak-balik makan atau bu nyusui lah itu. Apalagi pas hamil itu sudah kesempatan. Itu jaluk kai dan alasan hidam. Ada hidam juga yang tenan apa mboten dikanan. Dari ditemui di hadis ini. Wong kepengin ngoten mawon. Pengen saben wong lagi pengen iki. Wallahu a'lam. Hidam itu biasanya wong maem sekul gila ada sekul ngoten mawon. Ganti yang lain. Biasanya itu nah, Bapak, Ibu, karena ini urusan jadi urusannya menjadi pokok soal persusuan ini, jadi tidak boleh menikah nanti jadi saudara sepersusuan, bisa menjadi mahram, maka ini harus hati-hati, tidak sembrono bahasa kita ini. Walaupun sekarang juga jarang, barangkali masih ada seperti itu. Karena kan ini lebih praktis. Dibelikan susu formula dan selesai, tinggal kerja nggak masalah, dan mungkin pun enten pengganti. Tapi ya sebaik-baiknya ya mestinya ya asini. Apalagi yang masih bening, namanya kolesterol, kenapa nih namanya? Lukanya bagus, bisa dibuktikan ya anak-anak yang diberi ASI sama yang tidak itu daya tubuhnya untuk kekebalan itu akan berbeda. Ini untuk urusan masalah kesehatan, bukan urusan yang lain. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti ada kebaikannya. Ngerti nggih? Ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.